Jemaat GKJ Sukorejo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Menjelang naik ke sorga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya sebagaimana tertulis di dalam Lukas 24 ayat 49, demikian juga Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat, demikian bunyinya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menghayati kembali masa penantian akan penggenapan janji Tuhan Yesus ini, 10 hari ke depan kita akan bersama-sama secara online mengadakan persekutuan doa. Diawali pada hari ini, Kamis tanggal 13 Mei 2021. Adapun persekutuan doa yang pertama ini mempergunakan tema melanggar demi taat. Untuk memasuki persekutuan doa pada sore malam hari ini, marilah kita memasuki saat teduh. Kita awali bersama dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 56, bait yang pertama. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, yang di dalam Roh Kudus telah tercurah di hari Pentakosta. Allah Roh Kudus yang telah tinggal di hati kami,
membimbing dan menyertai kami memasuki persekutuan doa ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk memberi waktu dan ruang kepadamu berkarya dalam hidup kami, dalam persekutuan doa malam ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, atas pimpinan, penyertaan, dan bimbingan Roh Kudus dalam hidup dan kehidupan kita diizinkan oleh Tuhan untuk boleh melihat, merasakan, dan menerima berkat dan pemeliharaan Tuhan yang maha baik. Untuk itu marilah kita mensyukuri atas segala berkat dan kelimpahannya kepada Tuhan berupa persembahan yang akan kita kumpulkan bersama. Sebelum kita mendengarkan ayat pangatak, perlu kami sampaikan persembahan yang telah kita persiapkan kita masukkan ke dalam sampul selama 10 hari persekutuan doa, kemudian diserahkan kepada majelis atau ke gereja. Sebagai dasar dalam kita berpersembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan kita angkat dari Mazmur 119 ayat 108 bagian A, yang demikian firman Tuhan. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Malah saudara-saudara, pengumpulan persembahan kita sertai dengan bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 bait yang pertama, bahwa persembahanmu. Marilah kita serahkan kepada Tuhan setiap persembahan yang telah kita kumpulkan. Saya hantarkan di dalam doa. Tuhan, puji syukur dan terima kasih atas segala kelimpahan berkat dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami yang boleh kami rasakan, boleh kami lihat dalam kenyataan hidup kami sehari. Kami percaya Tuhan, persembahan yang telah kami kumpulkan, walaupun kecil nominalnya, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau berkenan untuk mengkuduskan dan memberkatinya, sehingga persembahan ini boleh menjadi kemuliaan nama-Mu, menjadi sumber dan sarana pelayanan kepadamu dan di tengah kehidupan jemaat-Mu.
Selanjutnya Tuhan, kiranya dengan kuasa dan karya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk boleh menerima firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan berikan kemampuan dan kekuatan kepada kami untuk melakukan setiap firman-Mu yang Engkau curahkan kepada kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 28 dan 29. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 28 sampai 29 yang demikian. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu, dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyama kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama dengan dia. Ayat 28, ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" Demikianlah pembacaan kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam persekutuan doa saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Melanggar Demi Taat. Melanggar demi taat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata taat memiliki makna atau arti senantiasa tunduk. Senantiasa tunduk ini bisa kepada Tuhan, kepada pemerintah, dan sebagainya. Di dalam KBBI juga taat memiliki arti patuh, tidak berlaku curang, dan setia. Patuh, tidak berlaku curang, dan setia. Maka dari itu, manusia yang taat berarti manusia yang senantiasa tunduk, patuh, dan setia pada peraturan-peraturan atau pihak yang ia taati. Lalu sekarang bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Bagaimana jika sebuah ketaatan harus justru menuntut manusia untuk melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan? Kira-kira bagaimana?
Bagaimana jika sebuah ketaatan ternyata justru menuntut manusia untuk melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan? Bagaimana? Kisah Para Rasul 10 di dalam pembacaan kita saat ini, Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 7 dilanjutkan ayat 28 dan 29, menceritakan ada dua orang yang sudah jelas di sana melanggar kebiasaan serta peraturan, ya, melanggar kebiasaan serta peraturan demi apa? Demi menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan. Di dalam bacaan kita ada dua orang yang melanggar peraturan, melanggar kebiasaan yang hanya untuk menunjukkan ketaatan mereka terhadap Tuhan. Orang yang pertama, jelas di sana dikatakan Kornelius. Kornelius dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kornelius. Kita tahu Kornelius itu adalah perwira pasukan, atau di sana disebutkan pasukan Italia atau pasukan Italia. Dan di sana juga dikatakan bahwa Kornelius adalah orang Yahudi. Kornelius adalah orang bukan Yahudi, adalah orang yang memang di sana dikatakan orang bukan Yahudi, namun ia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Adalah orang yang taat kepada Tuhan. Bagaimana kita tahu? Di sana dia tinggal di Kaisaria, di mana di sebuah kota di mana orang Romawi dan orang Yahudi itu bisa tinggal saling berdampingan. Bahkan di sana dikatakan di kota Kaisaria, di Kaisaria ini orang-orang itu bisa berdampingan dengan suku lain, Bahkan dikatakan di sana juga Kornelius beserta seisi rumahnya itu adalah orang-orang yang saleh. Mereka rajin beribadah kepada Tuhan, dan juga mereka juga rajin berbuat baik kepada orang lain, termasuk kepada orang-orang Yahudi. Sikap Kornelius inilah yang menunjukkan bahwa apa yang menjadi adat istiadatnya, apa yang menjadi kebiasaannya, itu ternyata tidaklah jauh lebih penting daripada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena dia berbeda dengan kebiasaan, dia berbeda dengan adat istiadat yang ada, dia berbeda dengan tetangga-tetangganya yang pada saat itu menyembah dewa-dewi, dan gaya hidupnya itu adalah gaya hidup orang Romawi, berbeda. Dan inilah yang membuat apa yang dilakukan oleh Kornelius dan seisi keluarganya itu memiliki atau mendapatkan perhatian dari Tuhan. Pada jam 3 siang atau jam ke-9, ya, pada jam ke-9 atau jam doa yang ketiga, menurut tata ibadah orang-orang Yahudi, dia didatangi malaikat untuk menyuruh orang-orang suruhannya datang kepada Simon untuk pergi ke Yope. Itu orang yang pertama. Lalu orang yang kedua, kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan selesai dalam pasal 10 ini, adalah Simon Petrus. Simon Petrus yang adalah orang Yahudi yang memiliki ketaatan terhadap hukum Taurat dan adat istiadat yang berlaku pada waktu itu. Dan di sana juga di dalam ayat 28 ia berkata, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Ia menerobos peraturan itu. Ia menerobos adat istiadat kebiasaan itu hanya untuk setia dan taat kepada Tuhan.
Dua orang inilah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengingatkan kepada gereja dan kita, mengingatkan kepada kita semua bahwa ternyata ketaatan kepada Tuhan itu harus lebih tinggi. Ketaatan kepada Tuhan itu harus melebihi segalanya di dalam kehidupan kita. Dua orang ini, dua tokoh ini, Cornelius dan Simon Petrus, memberi dirinya untuk dituntun oleh Tuhan, walaupun melanggar kebiasaan, walaupun melanggar adat istiadat yang berlaku, namun mengutamakan ketaatan kepada Tuhan. Yang berarti apa? Mengutamakan segala sesuatunya untuk Tuhan, berpusat kepada Tuhan, dan menjadikan ketaatan atas segalanya itu, ketaatan kepada Tuhan itu di atas segalanya. Maka mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus sadar bahwa hidup kita itu adalah hidup yang diberi oleh Tuhan. Makanya kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus dengan setia patuh, setia kepada Tuhan. Jangan sampai malah kita itu menjadi hamba-hamba Allah-Allah lain selain Allah sendiri, Allah yang Maha Kuasa, hanya karena keinginan duniawi kita, hanya karena materi yang kita kejar selama ini. Karena Allah menghendaki ketaatan kita, karena Allah menghendaki kita itu setia kepada Dia. Sudahkah kita taat kepada Tuhan? Sudahkah kita hidup berpusat kepada Allah? Mari kita berefleksi secara pribadi. Tuhan berkati. Amin. Mari kita bersama memasuki doa syafaat. Kami hantarkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami kembali datang kepada Tuhan, bersyukur dan berterima kasih karena saat ini Tuhan telah memberikan kehidupan kepada kami. Melalui firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini, kami bersyukur karena Tuhan yang memang telah memberikan segala sesuatunya kepada kami. Maka tolong kami ya Tuhan, agar kami tetap taat kepada Tuhan, agar kami tetap bersandar kepada Tuhan, dan agar kami tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari Tuhan. Kami disadarkan atas kehidupan yang telah Tuhan berikan, yang menunjukkan kepada kami bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah yang utama. Maka dari itu, kiranya Tuhan yang akan selalu memampukan kami. Karena seringkali ya Tuhan, di tengah kelemahan kami manusia, kami tidak taat. Kami menyimpang dari Tuhan dan menjauh dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan yang akan menolong kami. Perkenankanlah pada saat ini kami juga menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terkena bencana alam, secara khusus di NTT dan juga di Jawa Timur. Tuhan kiranya yang memberkati dan memberikan pemulihan kepada mereka. Tuhan kiranya yang akan selalu memampukan sehingga dapat bertahan dan selalu melihat bahwa Allah adalah Allah yang berpengharapan. Setiap bantuan yang telah Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan melalui pemerintah, melalui para donatur, biarlah itu menjadi bukti cinta kasih Tuhan kepada kami setiap manusia. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami. Dan kiranya Tuhan yang akan selalu menolong kami, yang akan selalu menyadarkan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sakit. Boleh Tuhan kiranya yang akan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Tuhan kiranya yang akan memberikan kesabaran dan biarlah hidupnya bersandar kepada Tuhan saja. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami doakan keluarga kami masing-masing yang mungkin sedang menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup ini. Bagi anggota keluarga kami masing-masing, Tuhan kiranya yang melindungi, baik yang ada bersama-sama dengan kami ataupun yang ada di luar kota, Tuhanlah yang akan selalu menjaganya. Dan doa ini ya Tuhan, kami naikkan, dan biarlah Tuhan yang akan berkarya dalam hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, sebab Kau punya